lampahipun Raden Gatotkaca minangka pahlawan wonten acara adicara perang Baratayuda. Salah satu bukti pada saat itu bahwa di dunia pewayangan menunjukkan, menggambarkan betapa pahlawan pada saat itu juga tanpa pamrih dan mau berkorban demi negara dan bangsanya. Padahal dia tahu seorang Gatotkaca ini akan meninggal di Palagan dalam peperangan. Namun dia siap untuk mati. Ini yang perlu kita pahami kepada para pemirsa. Dari dunia pewayangan kita bisa banyak belajar. Sekarang secara nyata kita langsung belajar dari para pelaku waktu memperjuangkan negara ini. Hari Pahlawan 10 November. Tadi pada episode sebelumnya sudah sedikit dicuplik karena ada penyerangan Belanda masuk, bahkan sampai menuju ke Kota Malang. Saya akan bertanya dulu kepada Pak Mardiono, nun sewu Pak Mardiono, sudah sesepuh. Saat ini kok Pak Mardiono umur berapa? 86. 86. Semangatnya masih seperti ini, 86. Pak Mardiono, pada saat terjadi itu, peristiwa 45, tidak ada pemikiran bahwa saya akan jadi pahlawan, pasti ya? Betul sekali. Nah, betul. Betul sekali. Artinya berjuang tanpa pamrih. Nun sewu, sekarang ini banyak persoalan dengan yang dipersoalkan oleh pahlawan-pahlawan. Sebetulnya pahlawan itu menapa toh, Pak? Monggo, Pak Mas. Itu tadi sudah kita singgung bahwa sebenarnya pengertian pahlawan itu ada seseorang yang punya nasional, cinta pada bangsanya. Cinta pada bangsa. Iya. Mau mempertahankan, memperjuangkan negaranya sesuai dengan cita-cita perjuangan kita. Dan yang terakhir, jiwa mau berkorban dan sanggup menderita. Itu yang perlu kita jangan sekali-kali, karena setiap periode perjuangan itu mesti ada penderitaan dan memerlukan perjuangan, kesanggupan untuk berjuang. Kalau ini tidak ada, yang dipikirkan bukan masalah perjuangan tapi masalah pribadinya. Pribadi. Kita banyak kita lihat sekarang. Iya. Sekarang sebenarnya apa orang yang ingin masuk pegawai negeri? Apa ada cita-cita saya ingin mengorbankan, ingin memberikan dharma bakti pada negara, tapi apa yang saya perlu nanti kalau sudah jadi pegawai negeri, akibatnya apa? Terjadi penyelewengan. Itu karena kehilangan itu. Iya. Gitu. Matur nuwun Pak Mardiono. Kehilangan ya, karena memang niatnya itu memang untuk mencari pamrih ya. Iya. Bukan karena keikhlasan kepada negara, ngaten nggih Pak Mardiono. Nggih, matur nuwun. Pemirsa, jelas sekali apa yang ditegaskan oleh Pak Mardiono. Dengan usia yang 86, Saudara. Beliau berjuang terus-menerus. Dan yang menurut analog saya, perjuangan tidak akan pernah habis sampai titik darah terakhir. Ini harapan-harapan kita kepada generasi muda. Nun sewu Pak Gandu, monggo katuran. Pun jelasaken malih sekedhik kawis pahlawan ini jane apa sih? Yang dari Pak Mardiono jelas, menurut Pak Gandu gimana? Yang dikatakan pahlawan pada waktu itu jelas para pemuda pelajar yang masih SMP, umur antara 16, 17, 18, tanpa pamrih, tanpa diperintah, tapi berjuang untuk membela negara. Apapun risikonya, dia tidak mengharapkan apa-apa pada waktu itu dari pemerintah, apalagi gaji, sama sekali tidak memikirkan. Yang dipikirkan cuma satu, negara Republik Indonesia merdeka. Saya kira cukup itulah buat saya. Mudah-mudahan para pemuda mengertilah jiwa nasionalisme sekarang ini, jangan hanya menunggu perintah dari atasan. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gandu. Nggih, tasih wonten malih mangke yang pertanyaan kami biar pemirsa tentunya juga kepingin tahu dan akan lebih puas. Saya mohon Profesor Alu, Prof. Dari kenyataan yang ada, Prof ya. Lalu dari cerita beliau, pahlawan itu sebenarnya apa? Mungkin ada tambahan dari Prof Alu.
dalam konteks apa yang telah dilakukan beliau-beliau Ya. pada masa perjuangan, baik dalam merebut kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan. Pahlawan dalam konteks perjuangan mereka adalah orang-orang yang berjuang tanpa pamrih. Ya. Dan mereka-mereka inilah yang sebetulnya oleh bangsa ditempatkan sebagai orang-orang yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara ini, dan khususnya dalam berjuang merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Gitu ya, Prof. Edo. Terima kasih. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV. Mungkin bagi pemirsa aneh, tema kita adalah seni dan tradisi. Tahu-tahu yang muncul para pelaku sejarah. Yang menurut saya, beliau-beliau inilah pahlawan-pahlawan bangsa pada saatnya. Dan justru sampai pada saat sekarang. Karena tanpa beliau-beliau ini, kami ini bukan apa-apa. Juga Anda-Anda yang nonton ini. Anda-Anda tinggal menikmati, tinggal mengisi kemerdekaan itu apa. Bahkan Pak Mardiono secara tegas, apa yang diberikan oleh negara kepada saya? Aneh pertanyaan itu. Yang seharusnya kita tanyakan, apa yang saya berikan kepada negara? Ini salah satu contoh di dunia pewayangan. Ada tokoh wayang pada zaman Ramayana yang dinamakan Kumbakarna. Tokoh wayang ini pada saat terjadi negara Alengkodirojo diserang oleh pasukan lain karena perebutan Dewi Sinta pada waktu ini. Kumbakarna ini membela negaranya, bukan membela kejahatan kakaknya yang namanya Rahwana. Apa yang dia katakan pada saat itu oleh Kumbakarna? Saya tidak membela kejahatan. Yang saya bela adalah negara saya yang didatengin musuh. Dan saya rela berkorban untuk keperluan negara saya ini. Jadi sekali lagi kepada lawannya dia bicara. Kepada Prabu Romo, kepada Lasmana, lawanlah saya. Habiskan, saya akan bertarung mati-matian. Karena saya tidak peduli lagi, saya tidak ikhlas kalau negara saya dijajah oleh pasukan dari luar. Bahasa inilah yang kita pakai patokan bagaimana kelanjutan saat kita menghadapi event di tahun 45 Hari Pahlawan itu. Di sana ada slogan merdeka atau mati. Artinya apa saudara? Tidak ada pamrih, modalnya cuma nyawa. Padahal saat itu mungkin persenjataan kita tidak sangat mewah atau bahkan terlalu riskan lah senjata-senjata yang kita siapkan untuk melawan penjajah pada waktu itu. Nah, dari tokoh ini yang saya ketengahkan, saya mohon kepada Pak Arief dulu ya Pak Gandu. Kalau melihat cerita waktu itu kan persenjataan kita kan nggak ada Pak. Lah sing dilawan mereka tank seperti itu, nun sewu monggo Pak Gandu diceritakan bagaimana kita bisa memenangkan itu. Sebetulnya kembali lagi bahwa para pelajar pada waktu itu tanpa diperintah maupun tanpa ditekan macam-macam oleh siapa saja, tidak ada. Hanya diri sendiri ingin membela negara. Meskipun kalau dihitung musuhnya tidak masuk akal. Kita senjata dari Jepang. Senjata yang sudah ada yang banyak yang rusak, ada yang tidak bisa dipakai, tapi hanya untuk dibawa saja. Setelah Malang, kemasukan tentara Belanda pada waktu itu, memang secara logika tidak masuk akal musuhnya ini. Apalagi anak-anak pelajar ini, anak-anak trip ini tanpa tidak mengerti strategi perang, sama sekali tidak mengerti. Ngerti ini perang kemerdekaan untuk masa depan bangsa kita ini. Hanya itu hanya mengertinya. Jadi setelah gugur teman-teman kita ini, ya kita memang ada yang masih hidup, masih memperjuangkan, tapi tidak memperjuangkan secara fisik atau apa-apa, tapi memperjuangkan secara lagu.
ada lagu yang terakhir. Bisa saya bacakan? Dilakukan sekali Pak, monggo. Perjuanganku teruskan sampai ke akhir zaman. Nah, inilah yang membuat juga Natrip gugur di Surabaya. Jadi sebelum membuat lagu ini, sebelum gugur, dia membuat lagu ini di Gunung Sari. Dia juga membuat lagu Gunung Sari. Inilah, jadi anak-anak Trip ini tidak hanya sekedar pelajar, tapi jiwanya betul-betul jiwa nasionalisnya lebih besar. Tidak hanya ngambang. Setelah para pemimpin atau anak-anak yang jadi, ya contoh saja ya, saya maaf saja ya, ada yang menjadi pejabat, para bekas-bekas Trip ini, apapun jiwanya masih ada, selalu orientasi pada kepentingan rakyat yang tidak mampu. Banyak teman-teman Trip ini yang membantu di desa-desa. Saya kira itu para pahlawan kita yang dulu. Matur nuwun Pak Gandu. Pak Mardiono Pak, nggih. Saat menika kanca-kanca Trip yang masih ada di Kota Malang ada berapa jumlahnya Pak Mardiono? Teman-teman Trip yang masih ada yang tergabung dalam paguyuban Trip Jawa Timur itu yang masih hidup tidak lebih daripada 10 orang. Tapi yang bisa bicara kira-kira tinggal 4 orang. Yang bisa bicara. Bisa bicara. Iya. Karena sudah sakit-sakitan, sudah loyo-loyo, sudah. Dan saya ingin 4 itu siapa aja Pak? Pak Mardiono, Pak Gandu, Pak Supradiatma, lalu Pak Hatam ya. Pak Hatta ya kan, karena Pak Hatta itu tidak bergabung dalam, tapi ya itu karena lupa karena tidak tergabung dalam paguyuban. Oh, ngaten nggih. Yang saya sebagai ketua Pak. Nggih, jadi tinggal 4 ya. 4 yang bisa bergerak itu. Bisa bergerak. Iya. Nah, ini saya ingin menambahkan pada bayangkan pada waktu peristiwa Sartika ini, kalau jiwanya tidak mau jiwa berkorban tidak kuat, dikepung, digrebek, di hadapan dia mesti menyerah. Tapi apa buktinya? Kenyataannya tidak sampai komandan batalion pun gugur. Seorang komandan batalion yang konsekuen memimpin pasukannya tidak mau menyerah, komandannya lebih-lebih sampai bertempur terus sampai titik darah penghabisan, komandan batalionnya gugur. Itulah keistimewaan pahlawan Trip yang sekarang makamnya ada di sini. Jadi sekali lagi, kalau jiwa kejuangan anak pelajar Trip itu cuma guyon-guyonan, menyerah di hadapan dengan tank, sudah berhadapan dengan pasukan yang begitu kuat, tapi apa? Tidak mau menyerah. Itu bukti nyata bahwa kejuangannya itu memang betul-betul murni untuk berjuang membela negara. Sampai sekali lagi komandan batalionnya yang bernama Mas Susanto itu gugur pada waktu itu juga. Terima kasih. Matur nuwun Pak Mardiono. Matur nuwun Prof. Banyak hal yang kita pelajari dari bapak-bapak kita ini Prof ya. Secara akademisi tentunya sudah sering banyak dibahas tentang kepahlawanan. Kira-kira apa ya mungkin anak-anak didik kita itu mau mengerti situasi seperti itu? Barangkali ini sekaligus jadi refleksi bagi kita semua, ya masuk bagi pemerintah dalam hal ini negara, khususnya kalau di waktu-waktu yang lalu anak didik kita itu ditanamkan nilai-nilai luhur bangsa, nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan, dari pendahulu-pendahulu kita yang telah berjasa dalam merebut, melawan penjajah dan merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, sampai bangsa ini telah berjalan sampai 68 tahun kemerdekaannya. Dari cerita-cerita
pelaku sejarah kita ini bagi para pemirsa, mungkin kalangan pendidik dan khususnya pemerintah atau negara yang punya kepentingan untuk menanamkan kembali nilai-nilai ini, barangkali kurikulum kita perlu ditata kembali. Dulu ada namanya mata kuliah atau mata pelajaran sejarah pendidikan perjuangan bangsa. Perjuangan bangsa ya. Ini saya kira materinya harus dihidupkan kembali, diberikan di anak-anak didik kita mulai tingkat SD, SMP, SMA bahkan sampai ke perguruan tinggi. Iya. Kalau Terima tidak kasih, nanti sejarah kita akan hilang. Ya. Iya. Terima kasih, Bro. Para pemirsa, masih ada satu season yang terakhir akan kita jelaskan lebih lanjut apa keinginan-keinginan, pesan-pesan bapak-bapak kita ini kepada generasi muda untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa, dalam season terakhir ini tentunya kami semuanya ingin tahu, termasuk para pemirsa, tentunya ingin tahu. Pada saat masa perjuangan beliau-beliau ini sama sekali tanpa pamrih, tahu-tahu muncul begitu aja semangatnya, tanpa dibelajari nasionalisme, tapi mereka tahu jati diri sebagai bangsa yang sedang dibangun. Oleh karena itu, tentunya beliau punya harapan-harapan. Beliau membangun, menyiapkan kita. Lalu kita-kita yang sekarang itu lo ngapain? Hanya mengisi saja sudah kesulitan. Banyak terjadi kecurangan-kecurangan di kalangan pemerintahan, juga di kalangan swasta, termasuk generasi muda kita yang sudah tidak mengenal lagi jati dirinya. Monggo, Pak Gandulmin, Pak, apa harapan kita ke depan terhadap generasi muda? Terima kasih para pirsawan. Sebetulnya harapan kita pada generasi yang akan datang, khususnya generasi muda sekarang ini, jangan gampang kena pengaruh pada soal-soal yang negatif. Soal-soal yang positif pun belum tentu tujuannya baik, tapi juga ada tujuan-tujuan lain. Sebagai contoh, saya sebagai orang tua selalu memberi petunjuk pada anak cucu. Tapi belum tentu zaman sekarang, anak sekarang ini nurut sama orang tua angel. Apalagi dulu zaman Belanda itu ada pendidikan rohani. Pendidikan rohani zaman Belanda dulu sekolah itu. Sekolah rakyat itu. Budi pekerti, Pak. Budi pekerti. Jadi maksudnya sopan santun terhadap orang tua. Tapi saya ndak. Orang tua ngadeg ya ngadeg. Kalau dulu ndak berani. Kalau orang tua duduk dia jalan jauh. Kalau dulu saya. Tapi anak-anak sekarang tidak. Minta uang seenaknya. Apalagi dipakai apa ndak usah tanya orang tua. Itu sekarang begitu ini. Untuk itulah saya mengharapkan pada generasi atau pemuda itu. Ilingo zaman biyen. Pemuda itu ya opo berkorban untuk bangsa dan negara. Saya kira anak-anak sekarang ini belum terlambat untuk berubah pikiran yang negatif menjadi positif untuk kepentingan keluarga dan bangsa. Saya kira cukup sekian. Matur nuwun Pak Gantung. Para pemirsa, ilingo zaman biyen. Sementara kalian para pemuda sekarang, kalau disuruh mengenang zaman biyen, menganggap itu kuno. Merasa sudah modern, keadaan yang membuat ambaradul situasi ini. Nah ini yang perlu kita ingat, sepele, persoalannya sepele. Kata-katanya sederhana sekali. Ilingo zaman biyen, yang mungkin menurut ajaran Bung Karno pada itu jas merah. Jangan lupa sejarah. Monggo, Pak Mardiono, apa yang diharapkan oleh Bapak yang termasuk salah satu tokoh pendiri bangsa ini? Monggo, aturan. Saya selaku pribadi sangat bangga terhadap pemuda-pemuda sekarang
yang secara fisik sudah sehat-sehat, sudah kuat-kuat, secara ilmu sudah memperoleh pendidikan yang tinggi-tinggi, secara agama sudah memperoleh pendidikan agama yang seluas-luasnya, yang tidak pernah kita alami pada waktu itu. Oleh karena itu saya menginginkan dengan harapan pemuda-pemuda yang sekarang, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa jiwa, semangat, dan nilai juang 45. Itu saja yang saya inginkan. Karena kalau orang sudah kelupaan ini dengan kepandaian yang tinggi, dengan badan yang sehat-sehat, dengan kemampuan yang besar-besar, itu lupa akan tujuannya, akhirnya tersesat di jalan. Oleh karena itu, yang saya ingatkan, yang ingin tetap saya ingatkan adalah jangan lupa jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang 45. Kalau itu tidak bagus, insya Allah kita hidup makmur, tapi batin juga bangga, tidak merasa berdosa kepada negara, kepada bangsanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Mardiono. Pemirsa, indah sekali harapan-harapan bapak-bapak kita ini. Sederhana, tapi sangat indah. Bahkan ada sesitir sesuatu yang menurut saya agak lucu. Pak Mardiono mengatakan, melihat pemuda-pemuda sekarang sangat bangga. Badannya besar-besar, pinter-pinter, ya dikatakan begitu, sehat-sehat. Namun apa yang terjadi, saudara? Apa yang dikatakan Pak Mardiono tadi, kebanggaan pada generasi muda, mungkin karena gizinya lebih bagus. Tapi satu pertanyaan saya, yang saya tanyakan pada Profesor Aloysius, mentalitas generasi muda sekarang, rasa nasionalismenya sebagai bangsa, masih ada nggak, Romo? Monggo, katuran, Prof. Sebenarnya di kalangan generasi muda kita masih tersimpan semangat nasionalisme di mereka. Cuma barangkali situasi bangsa kita yang sekarang berada dalam suatu situasi yang salah kaprah. Salah kaprah. Salah kaprah dalam arti, ya, pola tindak, pola laku dari yang lebih tua ini kadang-kadang mencerminkan tidak menunjukkan nilai-nilai keteladanan kepada mereka. Barangkali nilai-nilai keteladanan dari para pejuang dan pahlawan-pahlawan kita dulu, ini yang harus ditunjukkan oleh yang tua-tua, generasi penerus, dan diteruskan kepada generasi muda yang kehidupan mempertahankan negara ini masih panjang. Jadi penanaman nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan dari tokoh-tokoh kita yang merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan pada awal kemerdekaan ini, kewajiban kita adalah nasionalisme kita adalah nasionalisme mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk, yang berbineka, yang pluralistis, yang diayomi oleh dasar filsafat negara kita, filsafat Pancasila. Dan dasar konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, Prof. Para pemirsa, sekali lagi jangan lupa, akhir dari perjumpaan kita ini, Pancasila yang disebutkan oleh Profesor tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Karena bagaimanapun juga negara ini ada didasari oleh landasan berpikir Pancasila. Dan pahlawan-pahlawan yang muncul sampai detik ini pun tidak bisa menghindari tentang Pancasila, karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar jelas Pancasila itu masih ada, tinggal laku kita. Seperti tadi Pak Gandu juga ceritakan, keadaan putra-putra yang sekarang toto kromonya sudah tidak ada. Ini tidak hanya yang terjadi di suku Jawa ya, Nusantara secara keseluruhan. Jadi para generasi mudanya yang dikatakan toto kromo itu menjadi sangat berkurang. Apakah ini karena situasi, karena modernisasi,
mengakibatkan kita tidak tahu lagi jati dirinya. Para pemirsa, saya ajak kembali kepada hal yang lama. Ikutilah kesenian-kesenian tradisional yang kita miliki di seluruh Nusantara. Semuanya mengandung unsur kebersamaan untuk mempertahankan sebuah negara yang namanya NKRI. Sampai di sini pertemuan kita. Hayu, hayu, hayu. Rahayu ingkang pinanggih.